Shalom, perkenalkan nama saya Yani Lolon, kelas B1 Ekstensi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya sedang mengikuti ujian akhir semester mata kuliah perawatan gawat darurat, dosen Nurse Olvin Manengkei Eskep MKes, dengan judul Simulasi Pertolongan Kegawatan Intoksikasi Makanan, Obat, dan Binatang Berbisa. Mari simak simulasi berikut ini. Keracunan makanan dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Kita tidak bisa mengontrol kandungan yang terdapat pada setiap makanan, sehingga kondisi ini terkadang sulit untuk dicegah lebih awal. Itulah alasan mengapa pertolongan pertama keracunan makanan perlu dipahami. Mari simak ulasan berikut untuk mengetahui langkah pertolongan pertama pada orang keracunan makanan secara tepat. Gejala yang muncul, mual dan muntah, diare, dehidrasi, sakit kepala, nyeri dan kram perut biasanya terjadi 12-72 jam setelah makan. Pertolongan pertama yang harus kita lakukan ketika menemukan korban keracunan makanan. Pertama, baringkan korban, cek nadi, lakukan pemeriksaan tekanan darah, mencukupi cairan tubuh dengan mengkonsumsi air mineral atau cairan elektrolit sedikit demi sedikit guna menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membuang racun di dalam tubuh. Bila terjadi muntah, posisikan korban dalam posisi duduk tegak. Beri makanan yang tepat yang mudah dicerna seperti pisang, madu, bubur, dan kentang. Istirahatkan korban. Segera bawa ke rumah sakit jika muntah terus-menerus, muntah disertai darah, BAB berdarah, nyeri perut hebat, diare terus-menerus, dehidrasi, mulut kering, rasa haus, sakit kepala, sulit BAB, gejala neurologi, daya kesemutan, kelemahan otot, dan penglihatan kabur. Pertolongan pertama pada korban dengan intoksikasi obat. Bukan hanya makanan, obat yang seharusnya menyembuhkan kita dari penyakit juga bisa menyebabkan keracunan. Penyebab keracunan obat, dosis obat, stabilitas obat, dan cara penyimpanan obat. Gejala yang muncul ketika keracunan obat, reaksi setiap jenis obat akan berbeda. Detak jantung meningkat, kejang, pingsan, mata membelalak, mulut berbusa. Pertolongan pertama yang kita lakukan ketika menemukan korban dengan keracunan obat. Pertama, baringkan korban, longgarkan pakaian,
berguna untuk melancarkan jalan nafas. Cek nadi, lakukan pengukuran tekanan darah. Bila gejala bertambah, segera bawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Salah satu contoh binatang berbisa adalah ular. 50% dari gigitan ular berbisa merupakan gigitan kering, yaitu ular berbisa menggigit tanpa mengeluarkan bisa, tidak menimbulkan gejala yang bersifat sistemik. Berdasarkan jenis bisanya, ular dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu neurotoksin, jenis bisa yang menyerang saraf, kedua hematoksin, jenis bisa yang menyerang darah, ketiga kardiotoksin, jenis bisa yang menyerang jantung, keempat sitotoksin, jenis bisa yang menyerang sel. Gigitan ular dapat diidentifikasi melalui tanda dan gejala. Pertama, terdapat 2 luka gigitan, kedua nyeri dan bengkak, kemerahan, kehitaman, dan atau lepuh di sekitar luka gigitan. Ketiga, sesak napas, mual dan muntah, penglihatan kabur, berkeringat, air liur meningkat, mati rasa di wajah dan anggota badan tertentu. Pertolongan pertama pada korban yang digigit ular berbisa: tetap tenang dan usahakan untuk mengingat jenis, warna, serta ukuran ular. Kurangi aktivitas. Lakukan perawatan luka dengan menggunakan cairan NaCl, tutup dengan kasa. Lakukan imobilisasi di area gigitan dengan menggunakan elastis korban. Longgarkan pakaian yang dipakai. Setelah luka selesai dirawat, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan cara cek nadi, ukur tekanan darah. Segera bawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya, yaitu pemberian anti bisa ular atau sabu dan pemberian adrenalin. Terima kasih. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Yani Lolot. Saya akan memperkenalkan universitas tempat kuliah saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah UNPI Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri sejak tanggal 20 Januari 2009. UNPI Manado terdiri atas beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan yang sekarang tempat saya menimba ilmu. Fakultas Keperawatan memiliki 2 program studi, yaitu program studi S1 Keperawatan dan Profesional yang sudah terakreditasi. Memiliki dosen yang berkompeten di bidangnya, sehingga dapat menciptakan perawat profesional yang mampu bersaing di dalam maupun di luar negeri. Jadi, tunggu apa lagi? Tentukan pilihanmu untuk kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Salam sehat. Terima kasih.